Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua anak-anakku yang ada di rumah. Ya, ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, tanggal 21 Agustus 2020, pada hari Sabtu tentunya, pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, sebelum kita belajar pada pagi hari seperti biasa, kita ada yel-yel terlebih dahulu, ya, sebagai penyemangat lagu daerah Nyaran dan Diamku yang berasal dari Papua. Kita ganti liriknya, ya. Kita hitung dari 1, 2, 3. Hei kawan semua, kami dari kelas 12. Hei, siap menerima pelajaran PKWU. Anakku yang ada di rumah, ya, materi kita hari ini sedikit sekali, ya, karena kita hari ini hanya belajar masalah langkah-langkah wirausaha dalam modifikasi makanan khas daerah. Nah, kalau bicara masalah langkah-langkah, berarti kita bicara masalah bagaimana cara kita, ya, membuka usaha modifikasi makanan khas daerah. Jadi modifikasi itu kemarin ada 4. 1, modifikasi bahan. Yang kedua, modifikasi bahan tambahan. Yang ketiga, modifikasi pengolahan. Dan yang keempat, modifikasi pengemasan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar masalah langkah-langkah wirausaha modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama, kita harus menentukan produk dulu, ya, penentuan produk. Ya. Jadi usaha kita jangan sama dengan orang lain, ya. Jadi kalau kita beda dari yang lain, maka peluang usaha kita itu menjadi akan berhasil. Yang kedua, kita bicara masalah riset. Riset ini bagaimana kita nanti ke lapangan, ya, meninjau, ya, usaha apakah yang paling bagus di suatu tempat tertentu. Ya. Yang ketiga, kita bicara masalah segmentasi pasar atau sasaran pasar. Nah, sasaran pasar kita siapa? Apa golongan menengah atau golongan atas atau golongan bawah, ya. Yang keempat, kita akan bicara masalah modifikasi, ya. Modifikasi itu ada 2 macam, ya. Ada positioning. Positioning ini adalah ciri khas suatu produk. Yang kedua itu adalah diferensiasi. Jadi diferensiasi ini adalah perbedaan produk yang satu dengan produk yang lain, ya. Bagaimana produk kita tuh berbeda dengan produk yang lain, ya. Misalnya kita buat bakso, ya, bakso kita harus beda atau diberi warna dan lain-lain. Yang kelima, ya, kita akan belajar masalah pengemasan. Nah, pengemasan ini salah satu pokok dalam wirausaha makanan tentunya. Karena semakin bagus pengemasan, semakin menarik orang untuk membelinya, ya. Pertama, yaitu sebagai perlindungan, ya, perlindungan produk kita agar tidak terkena oleh bakteri. Yang kedua, sebagai penanganan. Yang ketiga, sebagai pemasaran. Yang keempat, sebagai identitas produk. Ya, identitas produk sini maksudnya diberi label makanan apakah yang kita jual. Yang selanjutnya kita bicara masalah pemasaran. Nah, pemasaran ini bagaimana cara kita menjual suatu produk, ya. Kemarin kan sudah belajar masalah 6M, ya. Salah satunya ada market, ya. Yang pertama kita akan sasarannya ke penjualan keliling. Yang kedua, penjualan di kedai. Yang ketiga, penjualan di dalam kemasan, ya. Yang selanjutnya kita akan belajar masalah promosi. Jadi promosi itu bagaimana kita mengenalkan produk kita ke konsumen tentunya, ya. Yang pertama ada sampling. Sampling di sini adalah uji coba, ya. Uji coba produk kita kepada konsumen. Yang kedua, kita membuat spanduk, ya, biar usaha kita bisa dikenal. Yang ketiga, menyebar brosur. Yang keempat, mengikuti pameran tentunya, ya. Yang terakhir, kita menggunakan media sosial, bisa Facebook, bisa WA, Instagram dan lain-lain. Selanjutnya kita belajar masalah perencanaan modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Jadi deskripsi perusahaan ini ada alamatnya, ada tempat usahanya, nama usahanya dan lain-lain. Yang kedua, aspek pemasaran. Jadi aspek pemasaran ini ada berapa macam? Ada produk, ada price, ada place, dan ada promotion, ya. Yang ketiga, ada aspek produksi. Jadi aspek produksi ini kebutuhan bahan baku kita, ya. Yang keempat, yang terakhir itu aspek keuangan. Jadi aspek keuangan ini adalah, ya, biaya pra-investasi dan investasi, ya. Jadi bagaimana kita membeli bahan bakunya, kemudian setelah dihitung-hitung apakah usaha kita ini mendapatkan untung atau tidak, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai tugas kalian di rumah. Soal yang pertama, ya, jelaskan 4 macam, ya, modifikasi makanan khas daerah. Jelaskan 4 macam modifikasi makanan khas daerah, ya. Yang kedua, sebutkan 3 macam alasan mengapa makanan khas daerah ini menjadi peluang usaha yang sangat menjaminkan, ya.
Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sabtu depan.